Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kembali lagi kita di malam hari ini dengan kerinduan mendengar firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di malam hari ini, di kesempatan yang Tuhan beri. Kami dengan keadaan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami rindu mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami dengar menjadi kekuatan kami, menjadi ya Tuhan pedoman kami dalam kami melangkah, menjalani kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan mengurapi setiap kami, baik hamba-Mu, jemaat Tuhan yang ada. Biarlah kami semua Tuhan Yesus dengan fokus mendengar firman Tuhan yang ada, dan biarlah firman-Mu ini bertumbuh di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Mari di malam hari ini kita sama-sama belajar dari kitab Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang ke-8. Kitab Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang ke-8 berkata, Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak akan goyah. Sekali lagi saya bacakan firman Tuhan. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Nah, jemaat Tuhan, Mazmur ini Mazmur Daud. Dalam pasal yang ke-16 ini kita tahu bersama seorang Daud ini, bagaimana seorang Daud ini adalah Raja Israel. Dia mengalami suatu pengalaman hidup yang luar biasa, jemaat Tuhan. Kalau kita baca di dalam Alkitab, pengalaman hidup Daud begitu luar biasa, dan begitu tidak mudahnya dia menghadapi pengalaman hidup tersebut. Bagaimana dia harus dikejar-kejar oleh seorang Raja Saul yang ingin membunuh dia karena iri hati kepada Daud. Begitu banyak pengalaman-pengalaman lain yang Daud hadapi yang membuat dia merasa tertekan, merasa takut. Tapi Daud, dia percaya kepada Tuhan. Ketika dia menghadapi begitu banyak hal di dalam perjalanan hidupnya, dia berkata bahwa aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berkata bahwa aku selalu ingat kepada Tuhan, Ia ada di sampingku, maka aku tidak goyah. Jemaat Tuhan, banyak hal yang membuat kita goyah hari-hari ini. Banyak hal yang membuat kita kadang mudah khawatir, mudah takut, bahkan kesulitan, pencobaan, masalah yang kita hadapi membuat kita menjadi orang-orang yang mudah khawatir, mudah takut, meragukan Tuhan, yang membuat kita goyah. Tetapi mari kita belajar dalam kitab Mazmur ini, belajar seperti Daud. Dia berkata bahwa aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Arti memandang artinya memperhatikan, memfokuskan pandangan kita hanya kepada Tuhan, melihat hanya kepada Tuhan. Bahkan dia berkata aku senantiasa, artinya selalu memandang kepada Tuhan. Kata senantiasa artinya selalu memandang, melihat hanya kepada Tuhan, jemaat Tuhan. Mazmur mengarahkan pandangannya, melihat setiap persoalan, setiap kesulitan yang dia hadapi hanya kepada Tuhan. Kita perlu juga seperti Daud memiliki pandangan yang benar, hanya memandang kepada Tuhan. Mengapa seringkali kita merasa yang namanya cemas, takut, khawatir? Karena kita memiliki pandangan yang salah, tidak memandang Tuhan sebagai satu-satunya yang berdaulat di dalam kehidupan kita, tetapi kita memandang kondisi, situasi yang sedang kita hadapi. Tetapi mari sama-sama kita belajar bahwa bagaimana ketika kita ada di situasi atau berada di kondisi tersulit sekalipun, kita harus mengambil tindakan bahwa hanya memandang kepada Tuhan. Bukan hanya sekali, tetapi selalu, jemaat Tuhan. Setiap hari harus memandang kepada Tuhan. Agar apa? Ketika kita memiliki pandangan yang benar akan Tuhan,
kehidupan yang kita jalani, kita juga memiliki pandangan yang benar akan segala hal. Ketika kita memiliki pandangan yang benar akan Tuhan, kita juga akan memiliki pandangan yang benar dalam segala hal. Jemaat Tuhan, kita harus menghidupi kehidupan yang realistis. Kita tidak bisa lari dari kesulitan. Kita tidak bisa lari dari yang namanya masalah. Tidak, hidup ini harus kita jalani dengan realistis. Hal inilah yang membuat kita apa? Menjadi takut, menjadi khawatir, cemas, dan lain sebagainya, jemaat Tuhan. Tetapi mari kita sama-sama memandang Tuhan agar segala apapun yang terjadi, agar segala masalah, kesulitan yang kita hadapi itu tidak membuat kita goyah. Kenapa kita seringkali merasa bahwa Tuhan itu tidak ada? Tuhan itu ada dan Dia tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan itu ada. Cuma masalahnya, apakah ketika situasi, kondisi, kesulitan, masalah itu datang, kita memandang kepada Tuhan? Itu yang jadi pertanyaannya. Tuhan itu ada, cuma apakah kita memandang kepada Tuhan? Bahkan di dalam Mazmur 16 ayat yang ke-8 berkata, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak akan goyah. Tuhan itu ada, jemaat Tuhan, cuma kita menyadari tidak apakah kita memandang Tuhan atau tidak dalam kehidupan kita. Kalau kita memandang Tuhan, maka kita tidak akan mudah khawatir, kita tidak akan mudah takut atau ragu, goyah terhadap situasi hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Justru kesulitan yang kita hadapi, masalah, pencobaan yang kita hadapi yang membuat kita khawatir, mari gunakan itu sebagai suatu hal yang membuat kita semakin mengenal Tuhan. Bukan semakin kita jauh dari Tuhan. Membuat kita melihat pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tidak goyah berarti memiliki iman yang teguh. Cuma bagaimana cara kita agar ketika itu semua terjadi, kesulitan itu datang, kita memandang tidak kepada Tuhan? Itu yang jadi pertanyaannya. Di dalam Mazmur 16 ini diberi judul bahagia orang yang saleh. Bagaimana Daud bisa berkata seperti ini? Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Dan ayat yang ke-9 berkata, sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Begitu luar biasa ketika kita mengenal Tuhan dengan benar. Berbahagialah kita orang-orang yang benar-benar mengenal siapa Tuhan yang kita sembah, sehingga segala situasi, kondisi yang membuat kita khawatir, kita tidak lagi khawatir. Kenapa? Karena kita memandang Tuhan. Ketika kita memandang Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Bahwa Tuhan itu ada. Dan Tuhan akan menolong kita dalam segala hal, situasi yang membuat kita khawatir, kesulitan, masalah. Tuhan akan menolong kita. Kenapa? Kita memandang kepada Tuhan. Sama seperti Daud. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, mari kita perlu memiliki pandangan yang benar, yaitu memandang kepada Tuhan. Ketika kita memandang kepada Tuhan, maka kita akan memiliki pandangan yang benar akan segala hal. Hal-hal yang kita hadapi, kita tidak lagi khawatir, tidak lagi takut menjalani kehidupan kita. Karena apa? Kita hanya memandang kepada Tuhan dan kita akan tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dan kita tidak mudah goyah. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan, renungan di malam hari ini tidak saya panjangkan. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di malam hari ini buat renungan yang kami dengar.
Biarlah Tuhan Yesus, kami terus menaruh harapan kami hanya kepadamu, memandang Engkau dalam segala kehidupan kami Tuhan, mengarahkan pandangan kami hanya kepadamu, sehingga segala apapun yang terjadi dalam kehidupan kami percaya bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat renungan yang kami dengar di malam hari ini. Mampukan kami untuk melakukan setiap apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, dan terus pimpin kami untuk hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, bagi bangsa kami, bagi negara kami terus taruh ke dalam tangan-Mu. Tuhan, pulihkan bangsa kami ini dan berkati pemimpin kami, beri mereka hikmat Tuhan, berikan mereka kebijaksanaan yang daripada Tuhan, sehingga segala apapun keputusan yang mereka ambil itu semua sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati juga setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, berkati juga keluarga hamba-Mu Tuhan, dan setiap para pengerja di tempat ini, kami semua di dalam pemeliharaan-Mu, kami semua di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.